Oke, halo guys. Jadi ada yang nanya ke saya, itu karena mungkin beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali upload video, posting video tentang gimana cara ngelunasin utang. Dan ada yang nanya, ada yang nge-DM saya di Instagram pribadi saya @gdbp, dan dia nanya, Pak Gede, kalau misalnya utang saya ratusan juta, itu gimana cara lunasinnya? Oke, jadi gini, prinsipnya adalah berapapun hutangmu, mau puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran, prinsipnya sama. Prinsipnya sama, cuman beda skala doang, cuman beda jumlah digit, cuman beda jumlah angkanya doang, cuman beda rupiahnya doang. Prinsipnya sama, selalu sama, cuman beda besarannya doang ya. Apa prinsipnya kalau kita mau utang kita lunas? Ya kita harus punya uang buat lunasin, kan gitu aja, simple aja. Dan uang buat lunasinnya kalau bisa jangan dari utangan juga, karena kalau misal dari utangan juga ya artinya itu ya gali lubang tutup lubang. Nah, banyak orang nggak paham, banyak orang nggak ngerasa gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, ternyata lubang yang terakhir ini dalam banget sampai-sampai malah mencekek. Dan banyak orang yang dia udah punya bisnis yang besar, uang yang banyak, akhirnya rontok juga, habis juga karena utang. Banyak banget. Bahkan yang nge-DM saya di Instagram juga banyak banget sebetulnya. Jadi topik tentang hutang ini menjadi sangat menarik. Dan prinsip yang saya akan share di sini ini berlaku berapapun jumlah utangmu. Pertama kita lihat dulu, ini utangnya akut atau enggak. Akut, kalau definisi akut tuh dari mana sih? Simpel aja. Kalau misalnya kamu bener-bener dikejar-kejar sama debt collector, sampai bener-bener diteror dan nggak bisa mikir lagi, itu berarti udah akut banget. Nah, sama seperti orang sakit. Kalau misalnya badan udah nggak nyaman, sakit, gerak sini salah, gerak situ salah, istirahat juga nggak nyaman, makan juga nggak bisa, mau sembuh dengan cara alami, wah itu susahnya setengah mati. Karena sakitnya udah parah, udah parah banget, akut banget. Apa yang dilakukan? Diberikanlah obat untuk menekan gejala. Obat penghilang rasa sakit mungkin. Apakah obat itu akhirnya menghilangkan penyakitnya? Tidak. Tapi paling enggak dengan menghilangkan rasa sakitnya, bisa tidurnya nyaman, istirahatnya enak. Satu. Yang kedua, bisa makannya nyaman, makannya lebih enak karena nggak terganggu rasa sakit, sehingga badan punya energi untuk bisa menyembuhkan dirinya secara alami. Dan yang ketiga, paling nggak pikiran kita waktu sakit tuh beneran nggak keganggu oleh rasa sakit di badan. Maka itulah diberikan yang namanya obat penghilang rasa sakit. Seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orang salahnya nih kalau di dunia medis ya, dikasih obat penghilang rasa sakit, merasa badannya sehat, oh dia malah malah banyak aktivitas. Badannya makin rusak, pengaruh obatnya hilang, badannya makin sakit, dikasih obat yang sama udah nggak mempan, harus obat yang dosis lebih tinggi. Hati-hati lama-lama overdosis. Utang juga seperti itu. Jadi analoginya tadi ya, utang juga seperti itu. Kalau sudah akut banget, bener-bener diteror terus, sampai atasan diteror, teman kerja diteror, keluarga, saudara semua sampai diteror juga misalnya oleh debt collector, oleh pinjol-pinjolnya misalnya. Kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa berpikir jernih, kita harus ngapain buat nyari uang. Nah, kalau udah dalam keadaan seperti itu, buat saya simpel aja. Gali lubang baru, it's okay, tapi gali lubang yang pinter gitu loh. Gali lubang yang pinter. Misalnya sekarang utangnya ini biar biar kebayang aja ya. Mau nanti utangnya ratusan juta, sebenarnya prinsipnya sama. Anggaplah utangnya misalnya 10 juta nih. Cicilan per bulannya misalnya 500 ribu deh, contoh aja 5% gitu ya, 500 ribu. Nah, lalu kemudian, waduh nggak punya uang, nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain, pinjem utangan lagi. Nah, kebanyakan orang pinjem utangannya lagi adalah buat nutupin bulan itu gitu loh. Punya waktu 1 bulan untuk mikir mau ngapain, dan tuh biasanya kurang, nggak cukup. Kalau saya menyarankan pinjam utangnya yang bisa nutupin cicilan at least minimal selama 6 bulan, syukur-syukur bisa setahun. Jadi kalau misalnya cicilan lamanya 500 ribu, minjem utang yang baru itu harus bisa nyicil utang lama dan utang baru minim-minim selama setahun. Sorry, minim-minim banget 6 bulan kalau bisa selama setahun. Kenapa? Ada waktu 6 bulan untuk mikir what to do, gimana caranya make money dalam waktu 6 bulan. Syukur-syukur bisa setahun. Kalaupun setahun, tapi ternyata 6 bulan udah bisa lunas, kan bagus banget, nggak ada masalah. Seperti itu kan. Nah, salahnya orang kebanyakan, dia minjem nih, anggap aja bisa, oke, udah dapat pinjaman, bisa nyicil selama setahun misalnya.
Tapi ternyata mereka merasa, wah saya udah punya uang banyak nih, saya udah punya uang banyak, ya udahlah beli motor, beli baju, traktir teman-teman, jalan-jalan, traveling, malah dipakai buat konsumtif, bukannya dipakai buat produktif, buat apa namanya bangun bisnis atau apapun. Atau misalnya berinvestasi di tempat yang benar-benar bisa hasilnya membayar utangnya, membuat utang yang bagus seperti itu. Nah, ini benar-benar memerlukan satu kecerdasan finansial. Ketika saya sharing ini di video sebelumnya, ada yang komen, gila ngajarin gaya lubang tutup lubang, utang ini kan rezeki kan nggak pasti, sedangkan utang itu pasti. Ya bener, makanya saya bilang keakutan hutangnya seperti apa. Kalau misalnya kita udah diteror sana sini udah nggak bisa mikir, ya udah kita nggak bisa mikir juga, kita nggak ngutang pun nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain. At least kalau misalnya kita punya 6 bulan waktu untuk mikir, kita bisa naikin skill kita bisa naikin network kita, kenalan dengan orang-orang sukses dalam 1 bulan, belajar skill-skill baru dalam 1 bulan. Kita bisa apa namanya ikutan workshop, ikutan sertifikasi ini itu segala macamnya dalam waktu 1 bulan. Dan paling enggak kita bisa naik gaji untuk bantu bayar cicilan, atau pindah kerja ke tempat yang lebih besar gajinya, karena sekarang kan skill kita udah nambah, sertifikasi kita udah nambah, udah punya ikutan kursus ini itu, udah kenal sama ini, kenal sama itu. 6 bulan itu adalah waktu yang menurut saya cukup untuk naikin skill kita, untuk naikin network kita, itu udah cukup menurut saya. Sehingga ketika kita pindah kerja ke tempat yang lebih tinggi, sekali lagi, jangan kemudian gaya hidupnya naik. Gaya hidup pertahankan aja, biasa dulu, sederhana dulu, tapi uang lebih kita pakai buat mulai mencicil hutang kita. Menurut saya itu adalah cara yang jauh lebih cerdas, menurut saya itu adalah cara yang jauh lebih baik, jauh lebih aman, lebih nyaman, ketimbang kita bener-bener, wah saya anti hutang, saya nggak mau berhutang, saya mau melunasi secara alami, tapi sambil diteror sama debt collector, itu pusingnya setengah mati, nggak bisa mikir, nggak enak banget. Nah makanya penting banget kita memiliki kecerdasan finansial yang sangat tinggi. Lalu gimana kalau misalnya ternyata utangnya miliaran? Kalau utangnya miliaran, caranya sama, prinsipnya sama, tinggal beda jumlahnya aja. Syukur-syukur dalam waktu 6 bulan kamu bisa create bisnis onlinemu sendiri yang tanpa modal, yang saya udah sering banget share dalam YouTube channel ini. Dan kalau kamu mau tahu caranya, silakan download dulu e-booknya. Ini di bawah ada e-book gratis, gimana cara mengubah follower jadi customer. Saya ajarin di sana gimana caranya bangun bisnis online dari nol tanpa modal, pakai smartphone doang juga bisa, dan untuk pemula juga bisa. Dan kamu bisa nambah income-mu 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan. Untuk pemula itu bisa banget kalau menggunakan cara yang saya share di e-book, mengubah follower jadi customer. Oke, jadi kalau misalnya kamu pakai cara ini dan praktekin, mudah-mudahan kamu nggak terjerat hutang, mudah-mudahan. Tapi in case kamu terjerat, paling nggak dengan cara yang saya share di video ini, ngasih ide, oh begitu caranya, cara yang lebih baik, cara yang lebih nyaman. Dan kalau bisa misalnya minjem utangan keduanya buat nyicil utang lamanya, ya sama orang tua deh kalau bisa gitu kan, yang kalaupun telat-telat dikit balikinnya nggak akan dicoret dari kakak, nggak akan disamperin preman, karena kan sama orang tua kan orang tua kita kan baik kan gitu kan. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Please share video ini kepada teman-teman kamu yang sekarang lagi terjerat hutang dan bingung gimana caranya keluar dari hutang. Please share video ini supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini, dan thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.